we just stay here? 'Cause in this kind of weather. Hello, I'm Dimas as Finance Management and Warehouse Staff. I'm Angelica as Senior Auditor. Yeti as Junior Auditor. Gabriela as Legal Specialist Auditor. Lenny as Client Critical. Hello guys, I am Melissa as Risk and Financial Analyst. As Auditor Specialist Internal Control. Hello! We are from Group 6 and we want to show our drama. The title of our drama is Audit Process. So enjoy this video and happy watching! Audit. Audit bukan sekedar memeriksa angka, tapi memahami cerita di baliknya. Sepanjang proses, tim auditor memulai dari perencanaan, menetapkan materialitas, mengenali risiko, dan memahami bisnis klien. Mereka lalu mengumpulkan bukti, menganalisis data, melakukan observasi, wawancara, dan validasi dokumen. Temuan demi temuan muncul, pencatatan yang tak konsisten, pengendalian internal yang lemah, hingga pelaporan yang belum lengkap. Tapi lebih dari sekedar menyoroti kelemahan, audit adalah proses kolaboratif, membuka ruang perbaikan dan membantu klien bertumbuh. Laporan akhir bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah cermin integritas, hasil kerja tim, dan komitmen pada transparansi. Karena pada akhirnya, audit adalah tentang menjaga kepercayaan agar setiap angka, setiap keputusan membawa bisnis ke arah yang lebih baik. Inilah kisah sebuah tim auditor dari firma Veritas & Co. yang ditugaskan mengaudit perusahaan tekstil PT Polmed. Di antara tumpukan dokumen, sistem yang rumit, dan dinamika komunikasi dengan klien, mereka bukan hanya mencari kesalahan, tapi membangun kebenaran. Dipimpin oleh senior auditor, tim ini akan menelusuri jejak pendapatan, memeriksa kontrol internal, sehingga mengungkapkan potensi risiko hukum. Namun di balik semua itu, mereka juga belajar bahwa audit bukan sekedar pekerjaan, tapi bentuk tanggung jawab terhadap kejujuran dan masa depan bisnis. Mari kita mulai prosesnya. Audit dimulai hari ini. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini menjadi hari pertama kita nih mengaudit perusahaan PT Polmed, dan tim ini merupakan tim yang saya bentuk untuk mengaudit perusahaan tersebut. Sebenarnya saya agak nervous sih Kak, soalnya saya baru pertama kali audit skala besar seperti ini. Itu bagus artinya, Jen. Gak perlu khawatir, kita akan jalan bareng-bareng. Oke, jadi hari ini kita bahas perencanaan audit dulu ya. Benar. Pertama-tama nih kita sudah dapat surat tugas resmi nih dari manajemen. Jadi kita bisa mengakses data-data perusahaan dan juga bisa meminta langsung ke perusahaan. Aku udah cek Kak di bagian keuangan mereka dan kita bisa belajar mulai interview internal di minggu depan. Oh, bagus, Gabriela. Kamu sudah cek latar belakang bisnis klien? Sudah, mereka produsen tekstil yang sekarang ekspansi ke ekspor. Tapi mereka sempat mengalami isu pajak, meskipun sudah selesai, kita perlu validasi. Baik, kita perlu berhati-hati di daerah itu. Nah kalau begitu Mel, bagaimana nih resiko audit kita? Aku pakai pendekatan top down untuk buat identifikasi risiko, di mana dari laporan keuangan dan laporan manajemen, aku lihat nih ada lonjakan pendapatan ekspor sebesar 30%, tapi anehnya ada juga berita yang naik signifikan. Maksudnya mereka mencatat pendapatan tapi uang kasnya belum masuk. Tepat, itu bisa jadi revenue yang belum pasti, karena kita pastikan dulu nih prinsip akuntansinya diterapkan benar. Nah, kalau dari sisi pemodal internal nih dari perusahaan
perusahaannya. Aku udah baca SOP perusahaannya. Sistem approval perusahaannya ada, tapi dokumentasinya ini lemah. Kayaknya ada kelemahan dalam tulisan tugas perusahaan ini. Berarti kita ada dua red flag nih. Pertama tadi pendapatan, yang kedua berarti sistem pengendalian internal. Iya. Jadi kedua ini kita akan masukkan ke dalam audit manual kita dulu ya. Aku juga udah dapat kuota ekspor mereka. Beberapa menggunakan bahasa Inggris dan ada juga perjanjian kalau telah pengiriman. Jadi bukan cuma aspek keuangan, tetapi aspek operasional juga bisa berdampak. Wah, banyak juga ya yang harus kita cek ya. Ya, namanya juga audit cek. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin pelan-pelan aja. Kalau begitu Mel, bagaimana nih materi kelas awal kita? Kamu pakai basis revenue 100 miliar, materialitas sekitar 1%, jadi 1 miliar. Tapi karena nature bisnis mereka yang volume aku usul kita turunin aja jadi 800 juta sebagai batas awal. Oke, setuju. Lebih konservatif, lebih baik. Jadi kamu bantuin Melisa ya buat audit awalnya. Siap Kak, mungkin aku mulai dari kas, piutang, dan pendapatan dulu ya Kak. Jangan lupa juga nih program audit buat pengendalian internal. Nah, bagian situ aku bisa bantu. Selamat pagi semuanya. Mau bantu waktunya ya. Saya di sini cuma mau memastikan saja apakah semua tim sudah bisa masuk ke akses sistem dan laporan keuangannya. Selamat pagi Bu Leni, sudah semua kok. Tapi nanti kami minta beberapa waktunya ya untuk wawancara beberapa staf operasional dan boleh kan? Boleh tentu saja. Nanti tinggal kirimkan saja data awal dan waktunya ya. Pasti nanti makan. Baik Bu, terima kasih. Kami juga minta dokumen tambahan untuk ekspor dan dokumen pajak. Oke, nanti saya mengumpulkan ya. Selamat bekerja dan semoga akhirnya lancar. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya permisi dulu ya. Iya Bu. Oke, berarti kita di sini sudah pertama itu kita sudah punya surat tugas. Baru kita udah ada nih strategi audit awal. Sama penetapan materialitas. Nah, iya benar. Baru daftar risiko awal. Iya ya. Benar sekali. Lalu pemahaman latar belakang klien. Terus kita ini udah ada info hukum juga kayak perusahaannya sama nih draft program audit. Oke. Berarti besok kita mulai prosedur analisis kan? Iya, kita mulai analisis tren, SEO, dan bandingkan katalog. Nah, kalau begitu kita mulai dari posisi utama ya teman-teman. Dari pembelian sampai penjualan. Nanti aku kabarin David nih selaku audit internal perusahaan untuk melakukan observasi langsung visi ke perusahaan. Oke, semangat ya teman-teman semuanya. Ini masih permulaan, tapi kalau fondasi kita kuat, kita harap audit kita dapat berjalan dengan baik. Amin. Audit ini kayak investigasi detektif ya. Juga, tapi penuh angka dan dokumen. Detektif Excel gak sih? Iya. Iya. Kak Angelina, aku kan baru aja cek laporan penjualan sebulan ini invoice yang mereka kirim ke Google Trade. Ternyata ada 2 transaksi yang nilainya beda loh Kak. Berapa tuh selisihnya? Satu invoice nyatanya itu 1,2 miliar, tapi pencatatan resminya itu cuma 11 juta. Yang satu lagi lebih tinggi dari invoice-nya. Kayaknya itu kesalahan pencatatan atau kesalahan input atau disengaja nggak sih?
pada bulan April sama Mei itu bos margin tiba-tiba melonjak drastis. Padahal volume produksi naik signifikan. Aku curiganya ada pos yang ditutup pencatatannya sih. Kalau begitu kita perlu lihat kemampuan beban juga. Bisa jadi mereka tahan pencatatan beban agar lama peningkatan bagus. Jadi setiap kali ada barang masuk dan keluar, kalian cetak manual dulu ya? Iya, setelah itu kita upload ke sistem. Kadang mau telat sehari atau 2 hari. Oh, berarti kalau ada pengiriman besar akhir bulan belum bisa masuk ke sistem atau closing ya? Iya. Itu ada potensi cut off error, kalian harus cek laporan keuangannya. Oke, terima kasih. Aku cross check laporan pajak dan data ekspor, ternyata ada satu kontrak ekspor yang sudah jalan tapi belum dilaporkan. Nilainya lumayan juga loh, sekitar 1,5 miliar. Wah, masih bahaya dong kalau itu ketahuan itu atas pajak. Kayaknya kita masukin tuh ke temuan resiko dan pajak. Kayaknya mulai kelihatan serius nih temuan-temuannya. Jadi kak, mereka kayak sengaja gitu gak sih menunda pencerahan bukan kadang overstand revenue sama gak konsisten antara kontrak sama pencatatan. Nah itu dia, kita perlu validasi lebih lanjut lagi karena nih audit bukan hanya sekedar menentukan, tapi kita perlu membuktikannya juga dan kita juga perlu nih dokumen yang lebih kuat lagi. Oke teman-teman, aku coba rangkum ya temuan audit kita awal ini. Yang pertama itu ada selisih pencatatan revenue dan invoice. Yang kedua ada margin laba tak wajar di bagian potensi penundaan pencatatan beban. Yang ketiga ada cut off persediaan. Yang keempat ada ketidaksesuaian pajak ekspor. Dan yang terakhir ini ada penggunaan internal lemah di bagian input system. Udah kayak ini skandal ya kalau ini semua benar. Tapi kita harus langsung menyimpulkan. Kita butuh diskusi dengan manajemen buyer dan memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan. Benar, nanti kita kasih rekomendasi nih ke buyer untuk memperbaiki. Oh, jadi tujuan audit itu bukan ngejatuhin, tapi memperbaiki ya? Iya, benar. Baik, Bapak Ibu, kami di sini selaku tim auditor ingin menyampaikan nih beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Di mana ini kami ada menemukan beberapa invoice yang tidak sesuai dengan pencatatan. Oh, ini mungkin karena ada perubahan harga akhir. Kadang ada revisi, tapi tim accounting kurang update. Iya, kami juga lihat ada margin laba yang melonjak pada bulan tertentu. Apakah ada pencatatan beban yang tertunda? Kami akan perlu konfirmasi kembali ke bagian produksi. Apabila ada keterlambatan, ini akan menjadi suatu faktor. Dan kami juga menemukan satu kontrak ekspor yang belum masuk laporan pajak dan itu suatu pelanggaran Bu. Itu akan kami tindak lanjuti kembali. Terima kasih sudah melakukan hal itu. Tapi kami tidak mau ada masalah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu. Sama-sama. Sama. Komisi. Silakan. Ternyata seru juga ya audit ini. Walaupun deg-degan, tapi lega rasanya pas ketemu dan bisa bantu klien. Itu artinya kamu udah ngerasain dunia nyata audit, Jen. Bukan soal abstrak, tapi juga tanggung jawab. Next step, finalisasi laporan audit. Nah, di sini kita juga harus jelas dan pasal rekomendasi yang bisa ditindak. Aku siapin bagian gagal dan kompliensnya ya. Aku buat catatan soal pengalian tengah dan sistem informasi. Kalau aku bantu kalian cerita untuk merangkum temuan utamanya. Tim kita solid ya, audit bukan hanya sekedar mencari yang salah, tapi juga cari kebenaran dan membantu klien untuk tumbuh dengan transparansi. Oke guys, tinggal 2 hari lagi nih laporan audit kita sudah selesai. Jadi kalau bantu review penjelasan eksekutif ya, pastikan bahasanya jelas dan gak terlalu teknis. Siap Pak, aku juga lagi ngelakuin kata-katanya biar bikin kalian gak panik dan tetap jelas. Iya, aku juga sudah masukin semua temuan audit dan analisis keuangannya. Aku juga sudah melakukan visual. Bagian rekomendasi penguatan sistem internal juga udah aku tambahin, termasuk saran buat otomatisasi approval dan SOP tertentu. Aku juga barusan upload ringkasan risiko hukum dan kasih mereka catatan kalau mereka nggak benahi laporan ekspornya, mereka bakal kena sanksi administrasi dan pidana. Bagus, ingat laporan audit bukan hanya sekedar dokumen, tapi itu merupakan cerminan tanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Kami di sini selaku tim auditor ingin menyampaikan laporan audit.
menemukan ada 5 hal utama yang perlu diperhatikan, tapi kami sudah memberikan rekomendasi praktis dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Iya, dari sisi keuangan kami juga menemukan ada kejanggalan pencatatan pendapatan dan pengendalian bank. Dari sini kami menyarankan untuk perbaikan sistem pencatatan dan pelatihan ulang oleh tim akuntansi. Di area kontrol internal, kami merekomendasikan untuk pemisahan tugas yang lebih ketat dan sistem otomatis untuk melakukan transaksi yang lebih besar. Dari SPM pun kami minta pelatihan khusus untuk laporan ekspor yang belum lengkap. Ini harus segera ditangani karena akan berdampak di masa depan. Baik, terima kasih. Jujur untuk laporan ini agak tidak nyaman ya untuk dibaca, tapi kami sadar bahwa ini sangat penting. Jadi kami akan bahas kembali di internal dan akan segera menindaklanjuti. Kami juga terbantu dengan pendekatan kalian yang komunikatif dan tidak menghakimi. Menurut kami ini adalah kolaborasi yang menyenangkan. Kami juga senang bisa membantu Bapak Ibu karena audit bukan hanya sekedar mencari kesalahan, tetapi juga memperkuat fondasi bisnis di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi begini ya, selesai proyek audit pertama, rasanya capek audit banget loh. Telah tapi puas kan? Banget, tapi aku baru sadar ternyata audit itu bukan tentang menghakimi, tapi tentang mengerti dan memperbaiki. Dan setiap angka punya cerita. Setiap laporan juga bisa menjadi petunjuk masa depan bisnis. Kalian hebat, bukan cuma sekedar laporan yang telah selesai, tapi karena kita kerjanya bareng, fokus, dan jujur ke dampak positif. Itu yang ngebikin kerjaan kita lebih bermakna. Ya, betul. Thank you for watching, We hope this video is useful for you guys. and bye-bye! Dari drama ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa audit bukan sekedar soal angka. Di balik setiap laporan, ada cerita. Di balik setiap temuan, ada peluang untuk tumbuh. Hari ini kita belajar bahwa kejujuran, kerjasama, dan keberanian untuk bertanya adalah fondasi dari perubahan. Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mencari kebenaran agar bisnis tak hanya untung, tapi juga berkelanjutan. Dan itulah arti sebenarnya dari sebuah audit yang bermakna.